Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujana dari Prodi PPKN NIM 2104010400008. Saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap hari orang melihat, mempergunakan, dan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Namun, apakah yang disebut kebudayaan tadi? Apakah masalah tersebut penting bagi penyelidikan terhadap kebudayaan? Kebudayaan sendiri sebenarnya secara khusus dan lebih teliti dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi dan karena itu memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja, karena di dalam kehidupan nyata keduanya tak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwi tunggal, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab 1 yang berjudul pendahuluan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah. Menurut dua antropolog terkemuka yaitu Melvin J. Horkowitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa cultural determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Menurut Selo Soemarjan dan Sulaiman Sumardi merumuskan bahwa kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmania atau material culture yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur sebuah masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk masalah agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta merupakan baik dan berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa dan cinta dinamakan kebudayaan rohania, spiritual atau jalan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya Melvin J. Horkowitz mengajukan 4 unsur kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Sedangkan menurut Bronislaw yang terkenal sebagai salah satu pelopor teori
fungsional dalam antropologi menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut. 1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan yang perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Kemudian nomor 4 mengenai organisasi kekuatan. Masing-masing unsur tersebut beberapa macam unsur-unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan lazim yang disebut kultur universal. Istilah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun kapanpun di dunia ini. Para antropolog yang membahas persoalan tersebut secara mendalam belum mempunyai pandangan seragam yang dapat diterima. Pendapat-pendapat para sarjana merujuk pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, kemudian mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, kemudian nomor 3 sistem kemasyarakatan, nomor 4 bahasa, nomor 5 kesenian, nomor 6 pengetahuan, sedangkan nomor 7 adalah religi. Kultural universal tersebut di atas dapat dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Menurut Ralph Linton menyebutnya bahwa kegiatan-kegiatan kebudayaan atau cultural activities sebagai contoh. Kultural universal pencaharian hidup dan ekonomi antara lain mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Kesenian misalnya meliputi kegiatan seperti seni tari, seni rupa, seni suara, dan lain-lain. Selanjutnya, Ralph Linton merincikan kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi yang disebutnya trait kompleks. Kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar oleh karena kemampuan manusia adalah terbatas. Dengan demikian, kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan di dalamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu 1. Alat-alat produktif, 2. Senjata, 3. Wadah, 4. Makanan dan minuman, 5. Pakaian dan perhiasan, 6. Tempat berlindung dan perumahan, menurut Koncoroningrat. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kebudayaan itu sangatlah penting. Kebudayaan sendiri mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.